هادي لولا أن هدانا الله الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Yang saya hormati guru kita Ustaz Al-Fadhil, Ustaz Abu Syauqi, Bapak Ibu semuanya, para asatidz, para asatidz yang saya hormati dan muliakan, mudah Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita semuanya, memberikan keberkahan kepada kita semuanya dalam setiap urusan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian, teman-teman sekalian, izinkan saya untuk membacakan sebagai pertemuan pemula ya. Awalan pada kesempatan ini satu bahasan, satu judul, satu tema yang sangat penting kita ketahui lebih mendalam, lebih detail, yaitu tentang khusyuk dalam sholat ya. Jadi bagaimana kedudukan khusyuk dalam sholat, bagaimana agar kita bisa khusyuk dalam sholat. Penjelasan ini coba saya ambil dari Ihya Ulumuddin ya, karya Imam Al-Ghazali, tetapi versi mukhtasarnya, versi ringkasannya. Jadi coba saya ambil dari versi ringkasan kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Ghazali. Bapak sekalian, teman-teman sekalian, sebelum ada beberapa poin yang ingin saya jelaskan seputar sholat khusyuk ini. Yang pertama adalah tentang kenapa kita harus khusyuk dalam sholat. Kenapa kita harus tumakninah dalam sholat? Kenapa kita wajib khusyuk dalam sholat? Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, setelah kita tahu itu, yang kedua, apa yang harus kita lakukan supaya sholat kita ini khusyuk dan tumakninah? Nah, yang ketiga, bagaimana kita bisa hadir, hati kita ini bisa hadir. Jadi kita ini bisa sadar penuh dalam setiap gerakan-gerakan sholat kita. Itu mungkin Bapak sekalian, teman-teman sekalian, yang bisa saya sampaikan 3 poin ya. Nah, kita mulai dari poin yang pertama tentang kenapa harus kudu wajib tumakninah khusyuk dalam sholat. Nah, sesungguhnya ada beberapa tuntunan yang menegaskan kenapa kita kudu khusyuk dalam sholat. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata lidzikri. Dan tunaikan sholat supaya kalian mengingatku, supaya kalian ingat akan aku. Jadi ayat ini tegas, lugas memberikan pesan kepada kita bahwa salah satu tujuan, salah satu target dari sholat yang kita tunaikan, termasuk sholat subuh yang tadi dini hari kita tunaikan itu, agar kita ingat Allah, ingat tuntunan Allah, ingat perintah Allah dalam diri kita, dalam keluarga kita, dalam kehidupan bersama anak-anak kita, di kantor kita, di pasar kita. Nah, oleh karena itu, kalau sholat kita belum memberikan pesan, memberikan pengaruh hingga kita ini tidak ingat, berarti target sholatnya belum tercapai. Jadi jika hingga hari ini jumlah sholat yang kita tunaikan di usia kita yang ke 30 tahun, 35, 45, 55, 60 tahun, dari sejak balik, akil, mumayyiz, rasyid, dari sejak kita mukallaf, misalnya jumlah sholat kita sudah lebih dari 10.000. Nah, pertanyaannya, apakah sholat yang telah kita tunaikan membuat kita
kita semakin ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita saat di masjid, di musola seperti subuh dini hari tadi, mungkin suasananya enak, suasananya mendukung, karena kiri kanan depan belakang itu orang-orang yang sedang baca Quran, sedang bertasbih, sedang mengingat Allah, sedang sholat. Tapi lain cerita, mungkin tantangannya lebih berat saat kita di tempat kerja kita ya. Di tempat kerja kita ya, bagi mereka yang sebagai petani ya di sawah-sawah dan kebunnya, kalau kita sebagai karyawan ya di perusahaan kita, kalau kita sebagai pedagang ya di pasar, di toko-toko kita, mungkin tidak mudah. Nah, oleh karena itu hanya sholat yang ditunaikan dengan benar, salah satunya dengan khusyuk, yang bisa mewariskan kepada kita selalu ingat kepada Allah. Jadi kalau kita sebagai seorang karyawan kan banyak kewajiban tuh, plus juga hak-haknya kan salary, gaji bulanan, gaji ke-13, tapi juga kompensasinya kita kudu menunaikan kewajiban kita sebagai karyawan, datang tepat waktu, seluruh tugas ditunaikan supaya gaji kita ini halal dan berkah karena ada kompensasinya. Nah, kalau satu saat kita dengan sengaja melanggar aturan, tidak menunaikan kewajiban, nah berarti itu salah satu bukti bahwa saat itu kita lalai, kita nggak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita ulangi lagi firman Allahnya nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimis sholata lidzikri. Coba kita bareng-bareng. Wa aqimis sholata lidzikri. Sekali lagi, wa aqimis sholata lidzikri. Jadi, dan tunaikan sholat agar engkau mengingatku. Nah, sesungguhnya Bapak sekalian, teman-teman sekalian, sesungguhnya dosa, penyimpangan itu prahara kita semuanya, yang membuat bencana merugikan kita semuanya. Kenapa itu terjadi? Karena kita tidak ingat Allah, karena kita tidak mampu mengendalikan hawa nafsu kita, dalam kurung tidak ingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang bermaksiat itu orang yang lalai dan tidak ingat Allah Subhanahu wa taala. Itu dia wa aqimus sholat. Oleh karena itu, supaya sholat kita bisa mewariskan hati yang ingat kepada Allah di pasar, di sawah, di toko, maka sholat kita ini harus khusyuk. Tidak boleh sholat kita ini hanya gerakan-gerakan Allahu Akbar, ruku, i'tidal, sujud. Jadi gerakan-gerakan fisik, sementara hati kita ini memang tidak sedang bersama Allah. Kalau itu yang terjadi, maka mungkin sholat kita banyak jumlahnya, tetapi tidak pernah mewariskan rasa takut kepada Allah, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala takum minal ghafilin. Dan jangan engkau menjadi orang-orang yang lupa. Orang-orang yang lupa, termasuk dalam sholat. Jadi salah satu target kita saat sholat adalah bukan bagaimana sekedar kita ini menggugurkan kewajiban sholat, bukan sekedar hari ini hari Ahad pokoknya 5 waktu beres, contreng, selesai, tertunaikan. Nah, tapi bagaimana sholat kita ini diterima. Jadi ada 2 judul nih. Yang pertama adalah bagaimana sholat kita ini gugur kewajiban, checklist gitu. Nah, yang kedua, sholat kita ini diterima amalnya di akhirat. Nah, kalau kita sekedar sholat kita ini menggugurkan kewajiban, itu cukup dengan memenuhi rukun dan syarat. Dan kalau syarat sah sholat kan sebelum sholat berarti berwudu, pakaian bersih dan suci, tempat sholat bersih dan suci, menghadap kiblat. Pada saat sholat rukun-rukunnya berarti dimulai dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam.
dengan sekian rangkaiannya. Kalau itu dilakukan berarti kewajiban kita gugur tertunaikan. Tapi apakah sholat kita diterima? Apakah sholat kita nanti akan kita temukan pahalanya di akhirat? Itu tanda tanya besar. Karena ada satu lagi tuh kewajiban kita yang harus kita tunaikan. Kita ini harus hadir saat sholat. Kan tumakninah itu kan rukun, khusyuk itu kan kewajiban. Jadi kita ulangi lagi, wala takun minal ghafilin, dan jangan engkau menjadi orang-orang yang lupa ya. Nah yang ketiga hadis Rasulullah SAW ya. Kam min qaimin hadduhu min sholatihi at-ta'bu wan nasab. Jadi yang ketiga ini menegaskan bahwa berapa banyak orang yang sholat yang ia dapatkan itu hanya letih dan lelah, nggak ada lagi selain itu, nggak ada lain. Jadi letih dan lelah. Kenapa? Karena yang ia lakukan adalah gerakan-gerakan fisik, capek dan letih. Apakah ia merasakan tumakninah setelah sholat? Nggak juga tuh gitu. Apakah ia merasakan sabar menghadapi anak dan istri? Enggak juga tuh gitu. Nah berarti memang benar, kam min qaimin hadzuhu min sholatihi illa ta'bu wan nasab. Berapa banyak orang yang sholat yang ia dapatkan itu bukan tumakninah, bukan kesabaran, bukan semangat untuk bekerja, semangat untuk mendidik anak, enggak. Yang ada hanya capek, memaksakan bangun supaya sholat subuh dan lainnya. Nah, terakhir tentang betapa pentingnya sholat khusyuk ini adalah atau kita sama-sama ini kita bareng-bareng mudah-mudahan bisa dihafal ya. Ikuti saya ya. Hadis tadi. Kam min qaimin hadzuhu min sholatihi at-ta'bu wan nasab. Kita ulangi ya. Kam min qaimin hadzuhu min sholatihi at-ta'bu wan nasab. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari setiap ibadah sholat yang tanpa tumakninah, tanpa khusyuk ya, tanpa isi. Nah, terakhir bahwa sekalian, teman-teman sekalian, ini ada pendapat para ulama yang dinukil oleh Imam Ghazali dalam kitab Al-Ihya ya. Jadi bunyinya, ajma'atil ulama ala annahu laisa lil 'abdi min sholatihi illa ma aqila minha. Ajma'atil ulama seseantero ya, saat itu semua ulama sepakat bahwa orang yang sholat yang diterima adalah sholat yang saat dia ingat, yang dia sadar, yang tumakninah. Jadi kalau kita sholat subuh tadi 2 rakaat, nah kemudian yang ingat di rakaat pertama, rakaat kedua nggak ingat, ya berarti yang tercatat nanti sebagai pahala sholat ya ini 1 rakaat gitu. Jadi pokoknya yang dicatat sebagai pahala itu ilama akila minha. Ilama akila minha itu pada saat hati kita ini ingat, hati kita ini sadar, hati kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Nah ini memang bukan PR ringan, tapi memang PR yang perlu kesabaran, perlu kita coba berkali-kali supaya kualitas sholat kita ini lebih baik dari sholat ke sholat ya, lebih baik, lebih tumanina dari sholat ke sholat. Saya ulangi lagi ya, ajma'atil ulama ala annahu laisa lil 'abdi min sholatihi illa ma aqila minha. Jadi seluruh ulama sepakat bahwa kalau seseorang menunaikan sholat, maka yang diterima dari sholatnya adalah sholat-sholat yang dalam posisi dia sadar. Nah, emang ada orang sholat nggak sadar? Nah, mungkin kita jadi saksi semuanya nih. Jadi sholat
mungkin terjadi kita sholat, nanti pas ingat-ingat pas rame amin baru tuh. Jadi Allahu Akbar ingat di 1 menit pertama, setelah itu lupa tuh. Apalagi kalau imamnya bacaannya cukup panjang. Nanti pas kita terperangah itu kalau baca bareng-bareng ada amin gitu. Setelah itu baca Al-Fatihah. Setelah itu lupa lagi. Ingat-ingatnya setiap Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah itu contoh dari sholat yang memang tidak ada tumakninahnya, tidak ada khusyuknya. Nah itu Bapak sekalian, teman-teman sekalian, itu poin yang pertama tentang betapa tumakninah itu sangat penting. Bahkan sholat yang ditunaikan tanpa tumakninah berarti memang termasuk sholat orang yang lupa, hati yang lupa, dan kita khawatir jumlah sholat yang ditunaikan yang cukup banyak ini bisa ribuan, puluh ribu, jangan-jangan belum memenuhi ini. Dan alhamdulillah, insya Allah Bapak-Bapak sekalian, apa yang sudah kita lakukan ini, sholat yang sudah kita tunaikan ini, insya Allah menjadi amal kebaikan. Amin ya Rabbal Alamin. Menjadi amal soleh, menjadi bukti ikhtiar kita bahwa kita itu ingin sholatnya terbaik. Insya Allah tidak ada yang sia-sia. Insya Allah seluruh sholat kita ini menjadi bukti bahwa kita ini ingin berikhtiar keras supaya sholat kita ini sesuai tuntunan. Nah, tinggal kita harus kudu selanjutnya ini memperbaiki kualitas sholat kita agar tumanina. Karena kita khawatir jangan-jangan sholat kita ini banyak kita tunaikan tetapi tidak tumanina, tidak khusyuk gitu. Padahal jumlah sholatnya banyak. Nah itu yang pertama, Bapak sekalian. Nah yang kedua ini tentang keutamaan orang-orang yang khusyuk dalam sholat. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'minun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Jadi sungguh sangat berbahagia, sungguh sangat beruntung orang yang sholat dan khusyuk. Ada dannya. Bukan hanya sekedar sholat, sholat dan ditunaikan dengan penuh tumanina. Karena itulah yang akan memperbaiki kualitasnya sebagai siapa? Sebagai ayah, sebagai suami, sebagai istri, sebagai ibu, sebagai profesional, apapun tugas yang disandang di pundaknya. Kalau kehidupannya semakin carut marut, penuh dengan dosa, berarti sholatnya belum memenuhi tuntunan ini. Jadi coba kita bareng-bareng baca ini surat Al-Mu'minun ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sekali lagi. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Jadi siapa mereka yang berbahagia, siapa mereka yang beruntung? Sholat seperti apa yang mewariskan keuntungan, kebahagiaan? Nah, ayat ini dengan tegas menjawab mereka yang sholat dan khusyuk, mereka yang sholat dan tumakninah. Nah, kemudian yang kedua, wabashiril mukhbitin alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Dan berikanlah kabar gembira. Nah ini yang mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak pernah ingkar janji. Kita semua menjadi saksi hidup betapa Allah itu Maha Rahman dan Maha Rahim. Jadi hari ini dengan sekian banyak nikmat yang kita dapatkan, kita terima, kita nikmati, itu bukti bahwa Allah itu tidak pernah ingkar janji, tidak pernah wan prestasi. Allah selalu tepat janji ya. Nah,
Ini kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Jadi hatinya terenyuh, hatinya bergetar, hatinya merasa ingin menunaikan saat apa? Saat ingat Allah Subhanahu wa taala, saat sholat. Jadi ini menjelaskan tentang salah satu ciri. Jadi hati kita ini masih on atau off. Jadi hati kita ini sedang hidup atau sebaliknya. Jadi ciri-cirinya hati kita ini masih on, masih hidup, berarti pada saat kita sholat mudah menangis, mudah mengadu saat sujud, mudah terenyuh, mudah meminta. Nah itu salah satunya. Nah itulah mereka yang akan diberikan kabar gembira. Kabar gembira dengan pahala, kabar gembira dengan surga, kabar gembira dengan kebahagiaan. Jadi kalau kita ingin tumanina dalam sholat, itu sebenarnya membuka pintu rizki, membuka pintu sehat, membuka pintu keberkahan gitu ya. Wabashiril mukhbitin alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Coba kita ulangi ya. Wabashiril mukhbitin alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kita ulangi ya. Wabashiril mukhbitin alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Nah, terakhir yang ketiga nih, wa yakhirruna lil adqani yabkuna wa yaziduhum khusyu'an. Jadi mereka yang ini indikator sholat, ciri bukti orang tumanina dalam sholat, yaitu apa? Mereka menangis. Jadi mereka menangis saat sholat. Jadi mungkin ini bisa jadi pertanyaan buat kita semuanya. Jadi apakah pertama apakah pernah dalam pekan ini nih kita nangis saat sholat? Itu pertanyaan. Kalau memang kita belum pernah, berarti belum sesuai dengan tuntunan ini. Wa yakhruna lil azqani yabkuna wa yaziduhum khusyu'an. Wa yakhruna lil azqani yabkuna wa yaziduhum khusyu'an. Coba kita baca bareng-bareng ya. Wa yakhruna lil azqani yabkuna wa yaziduhum khusyu'an. Agak sulit deh. Wa yakhruna lil azqani yabkuna wa yaziduhum khusyu'an. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, selanjutnya Bapak sekalian yang saya muliakan, teman-teman semuanya, coba yang selanjutnya ini dalam kitab Al-Ihya menjelaskan beberapa cara, kaifiyah, teknis bagaimana supaya kita khusyuk. Memang penjelasannya cukup panjang dan panjang. Nah, mudah-mudahan kita bisa jelaskan dalam pertemuan berikutnya. Jadi agar sholat khusyuk ini bisa kita bahas, tidak berhenti dalam satu pertemuan, tapi kita bedah karena dalam Al-Quran kan wa innaha lakabiratun illa alal khasyin, wa innaha lakabiratun illa alal khasyin. Jadi sesungguhnya sholat itu menjadi susah, menjadi berat kecuali bagi mereka yang bisa khusyuk. Nah, ini bahasan kita tentang cara panjang memang. Nah, kita mulai dengan bagaimana kita menghadirkan khusyuk saat kita membaca surat Al-Fatihah. Bagaimana kita bisa khusyuk, bisa tumanina saat kita membaca surat Al-Fatihah. Tapi kita awali bareng-bareng membaca surat Al-Fatihah ya. Bareng-bareng ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa
cara supaya saat kita baca Al-Fatihah tadi dalam setiap sholat, coba kita hadirkan tuh. Jadi dalam hati kita, kita hadirkan banyak makna, kita hadirkan terjemahan, kita hadirkan makna, kita hadirkan tadabbur dari ayat yang kita baca. Jadi tadi kan lisan kita yang baca tadi tuh. Nah harusnya supaya hati kita ini nggak gerak-gerak, nggak ingat kemana-mana, nggak ingat ke rumah, kunci hilang, nggak ingat kemana-mana, maka hati kita ini harus kita bawa mengikuti ayat-ayat yang kita baca. Nah kita contohkan ya penjelasan dari Imam Ghazali dalam kitab Al-Ihya. Kita mulai dengan Bismillah. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Kan terjemahannya itu berarti dengan nama Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Dan jadi salah satu, nah kalau lisan kita membaca Bismillah, salah satu yang kita ingat dalam pikiran, dalam hati kita, pokoknya Bismillah. Berarti ya Allah, aku akan memulai apapun aktivitas di dunia ini karenamu. Jadi karena Allah, karena Allah. Bismillah itu karena Allah. Jadi pada saat baca Bismillah berarti karena Allah, karena Allah, karena Allah, karena Allah, karena Allah gitu. Jadi kerja karena Allah, berkeluarga karena Allah, mendidik anak karena Allah, hadir di sini karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Maksudnya sih keikhlasan gitu. Jadi dengan begitu hati kita kunci supaya nggak ingat yang lainnya. Karena kalau nggak kita kunci, waduh, bisa-bisa godaannya banyak, godaan setannya banyak. Apalagi kalau sholatnya ini tidak kita siapkan, datang tergesa-gesa, terburu-buru, sholatnya juga, wudhunya juga terburu-buru. Jadi ini salah satunya kalau baca Bismillahirrahmanirrahim. Karena Allah, ya Allah, aku melakukan ini karena Allah. Ya Allah, berikan pertolongan kepadaku agar aku bisa menunaikan aktivitas kewajibanmu karena Allah. Jadi kata kuncinya apa tadi? Karena Allah. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Karena Allah, karena Allah, karena Allah, karena Allah. Nah kemudian yang kedua, jadi itu yang dihadirkan nanti. Bisa kita praktekkan nanti pada saat sholat zuhur nih, pada saat sholat. Jadi Bismillahirrahmanirrahim itu jangan sampai berhenti dalam lisan kita, tetapi pada saat lisan kita membaca Bismillah, hati kita apa tadi yang diingat? Karena Allah. Ya Allah, memurnikan niat kita karena Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kemudian yang kedua apa? Yang kedua, Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi alhamdulillah itu kan kalau terjemahannya segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Berarti yang ada di dada kita nanti pokoknya ingat aja nikmat Allah yang ada pada kita. Ingat aja nikmat Allah yang ada. Jadi alhamdulillahirabbil alamin. Berarti segala puji bagi Allah. Bisa kita ingat tuh nikmat-nikmat yang telah kita terima dari sejak awal hingga hari ini. Segala puji bagimu ya Allah atas segala karunia nikmat yang Engkau berikan kepada. Jadi mengingat nikmat karunia, jadi alhamdulillah, alhamdulillah. Kan kebalikan dari alhamdulillah ini mengeluh gitu, merasa serba tidak ada, menuntut. Yang dilihat selalu orang yang lebih baik, merasa tidak ada nikmat, kan menderita banget tuh, menderita banget dan banget gitu. Beda kalau alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi ya Allah yang telah menyempurnakan nikmat ini, yang telah menyempurnakan nikmat ini, yang telah menyempurnakan nikmat ini. Jadi alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Nah yang ketiga adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi Ar-Rahman Ar-Rahim kan terjemahannya yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, Maha Pengasih dan Penyayang. Berarti yang kita hadirkan adalah menghadirkan
betapa besarnya rahmat Allah kepada kita. Ar-Rahman Ar-Rahim. Kebalikannya berarti orang-orang yang putus asa, suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan dia satu-satunya orang yang paling menderita di dunia gitu. Padahal orang lain yang dengan banyak keterbatasan juga syukur dan syukur gitu. Mungkin jadi pelajaran juga bagi kita ya. Misalnya saudara-saudara kita yang tidak bisa melihat tuh profesi yang di jalan bisa gitu. Gak kebayang juga tuh bagaimana dia mencari HP, bagaimana dia menghitung uang, memilah 2 ribuan dengan 10 ribuan. Tapi sebegitu nyamannya, sebegitu. Nah kita dengan raga yang sempurna ini kemudian mengeluh sementara mereka hidup dalam lapang. Nah rasanya kita bukan hamba yang bersyukur. Nah selanjutnya ayat apa? Setelah Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yaumiddin. Jadi ini semua ini termasuk kita, termasuk hati kita, termasuk anak-anak kita, termasuk istri, suami kita ini itu milik Allah, milik Allah, milik Allah, milik Allah. Jadi karena bukan kita pemiliknya, ya pemiliknya diberi dikasih kapan aja ya. Jadi kita juga memang harus mulai siap-siap nih, siap-siap menerima berita yang diambil wafat tiba-tiba tadi ngobrol dengan kita, ya karena dia pemiliknya, karena dia pemiliknya. Jadi Malik Yaumiddin. Apa yang kita hadirkan dalam hati kita? Yang kita hadirkan adalah hanya milik Allah. Itu aja. Hanya milik Allah, hanya milik Allah, hanya milik Allah. Mungkin Bapak semua padat amal soleh daripada saya. Bapak lebih paham, jam terbang pengalamannya tinggi ya. Betapa bukti bahwa kita ini milik Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak yang kadang wafat, keluarga wafat, diambil rezeki kita kadang pailit, itu bukti bahwa memang. Atau kalau kita ingat tadaburi misalnya bencana di Cianjur, kalau kita lihat di video betapa mudahnya Allah Subhanahu wa taala, seringan itu menggerakkan. Apalagi kalau kita ingat dulu likuifaksi yang ada di Palu ya, yang tanah menggulung, perumahan ditelan gitu. Jadi sebegitu mudahnya ya, sebegitu mudahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Malik Yaumiddin berarti apa yang dihadirkan tadi? Hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kelima apa? Yang kelima iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berarti apa yang dihadirkan dalam hati kita? Yang dihadirkan dalam hati kita hanya kepadamu kami menyembah. Ya Allah, hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Jadi supaya tidak ada cantolan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ini kan babnya bab tawakal, babnya bab Allah. Kalau babnya bab keringat, babnya bab totalitas itu lain. Jadi ini sedang babnya bab tentang keyakinan, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi iyyaka na'budu, hanya kepada Allah kami menyembah. Hanya Engkaulah ya Allah yang kami sembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami meminta tolong. Hanya ya, tidak ada pihak, tidak ada orang lain yang kami sembah kecuali Engkau. Yang kami minta hanya Engkau. Nah, itu kira-kira yang dihadirkan dalam hati kita saat lisan dan mulut kita membaca apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, kemudian yang selanjutnya ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Berarti jadi dalam hati kita berdoa, ya Allah,
tunjukkan kepada kami, bimbing kami seperti halnya para nabi dan syuhada. Ya Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, bimbing kami, bimbing aku, bimbing istriku, bimbing suamiku, bimbing anakku, bimbing keluargaku, bimbing saudaraku ke jalan yang Engkau. Mungkin kondisi keluarga kita dengan seluruh masalahnya mungkin bisa kita bayangkan. Ya Allah, berikan petunjuk kepada kami, berikan petunjuk kepada orang tua kami, petunjuk kepada anak-anak kami, kepada jalan yang Engkau ridhoi, jalan para nabi, para syuhada. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, jadi bukan sebaliknya, jangan sampai jalan pilihan hidup keluarga kami, saudara-saudara kami, umat Islam ini jalan yang Engkau benci ya. Nah, coba kita baca Al-Fatihah, tapi sekarang tadi merenungi mana-mana tadi. Bisa kita coba ya? Ya, bisa kita coba ya. Kita coba baca Al-Fatihah, tapi makna-mananya tadi masih diingat kan? Masih ingat ya? Masih ya? Jadi Bismillah apa tadi? Bismillah karena Allah. Alhamdulillah. Berarti Alhamdulillah. Jadi mengingat nikmat Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim berarti menghadirkan rahmat Allah. Malik Yaumiddin hanya milik Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berarti hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, hanya kepada Engkau ya Allah kami meminta pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim berarti kita berdoa supaya kita bersama orang-orang yang membersamai kita, bersama umat Islam itu diberikan hidayah, diberikan bimbingan, diberikan petunjuk supaya sesuai dengan keinginan kita. Buat kita bareng-bareng ya sambil kita bayangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, itu mungkin bisa kita coba dalam setiap sholat. Nah, ini sebenarnya cara pertama yang disampaikan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya-nya. Sebenarnya ada beberapa cara selanjutnya, mudah-mudahan bisa kita jelaskan dalam pertemuan berikutnya. Tapi kan sebagaimana kebiasaan para sahabat Rasulullah teladan kita, bahwa sahabat itu kalau belajar ayat, belajar agama, belajar syariat, itu biasanya kalau dapat pelajaran diamalkan. Jadi dalam sirah itu para sahabat tidak beranjak dari 3 ayat kecuali setelah ia menunaikannya. Jadi belajar, tunaikan. Mudah-mudahan ini juga buat saya pribadi, buat keluarga kami, mudah-mudahan kita semuanya bisa menunaikan. Karena khusyuk dan tumaninah ini memang bukan perkara yang ringan. Mudah-mudahan kita sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita ini diberikan kemudahan untuk khusyuk. Mudah-mudahan kita diberikan tumaninah untuk tumaninah dalam sholat, agar sholat kita ini diterima sebagai amal ibadah. Mudah-mudahan kita ini dihindarkan, kita berlindung kepada Allah. Sholat kita ini sholat yang tanpa khusyuk, karena kita khawatir seluruh sholat kita ini tidak kita temukan pahalanya nanti. Mudah-mudahan Allah menijabah doa kita, dan coba kita mulai kita mulai di sholat kita. Sholat zuhur di hari ini, hari Ahad, sholat asar, sholat maghrib,
mudah-mudahan ini membantu. Nanti beberapa Imam Ghazali juga menjelaskan beberapa cara selanjutnya. Nanti coba kita akan jelaskan dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, memberikan ma'unah, pertolongan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kualitas ibadah kita ini lebih baik. Mudah-mudahan hari ini Allah mendengar doa kita, doa hamba Allah yang ingin mendapatkan ridho, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak teman-teman sekalian, mohon maaf dari saya kalau ada ungkapan yang kurang berkenan. Ini semua merupakan pesan tausiah untuk diri saya pribadi dan keluarga. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak ada pertanyaan atau kita cukupkan? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembiasaan sholat ataupun doa supaya tumakninah itu sebenarnya kan memang bukan hal yang mudah kalau saja. Karena memang saya sendiri juga tidak harus mencontohnya, karena mungkin bahkan yakin bahwa apa yang saya melakukan untuk ibadah sholat atau ibadah lain itu masih banyak dan memang tidak kusuk. Karena memang dalam kehidupan sehari-hari kita tentunya dihadapkan oleh berbagai permasalahan, mungkin pekerjaan, mungkin biaya anak, mungkin WiFi yang harus dibayar dan lain-lain. Jadi kan akan mengganggu keputusan kita begitu Pak Ustaz. Nah, kebetulan kan tadi Pak Ustaz juga sudah menyampaikan ini sangat pas dan relevan sekali dengan kehidupan kami yang selama ini harus dihadapkan dengan masalah berbagai masalah yang sangat kompleks. Yang saya tanyakan, selain tadi ada doa dan upaya-upaya secara teknis yang harus setidaknya setiap berdoa atau sholat memahami terjemahannya satu persatu. Nah, karena kemungkinan di sini tadi sudah dijanjikan untuk bahasanya lebih luas dan mungkin akan ada pertemuan berikutnya, gitu kan? Jadi selain cara teknis memahami setiap hafalan ataupun amalan tadi secara artinya dan terjemahnya, kira-kira minta bocorannya, adakah amalan lain dan kebiasaan sehari-hari yang bisa meningkatkan kita tambah khusyuk dan tumakninah? Mungkin seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak, terima kasih. Jadi yang saya tangkap, yang saya paham berarti apa sih tips ya, yang cara yang membantu kita agar kita bisa paham tadi ya. Yang pertama mungkin yang tadi saya jelaskan, diingat, dicatat. Tadi kan setiap ayat kan ada maknanya ya. Nah, makna-makna tadi itu dicatat. Nah, kemudian itulah yang diungkapkan dalam hati kita. Jadi tadi misalnya Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah, apapun Bismillah. Nah itu kata-kata itu yang kan ada kata-kata itu, ada kata-kata lisan, ada hati ini yang berkata. Nah, pada saat lisan ini Bismillah, ya hati ini udah Bismillah. Untuk Engkau ya Allah, untuk Engkau ya Allah. Nah kalau itu kan semua masing-masing itu bisa mengungkapkan dengan katanya masing-masing, karena nggak perlu ilmu banyak, nggak perlu ilmu mantik, ilmu nahu, ilmu sorok, nggak perlu hafal ibriti, jurumiyah, alfiyah ibnu malik gitu. Jadi seringat itu.
Jadi yang pertama mungkin boleh jika pesan-pesan Imam Ghazali dalam kitab Al-Ihya tadi tentang ayat dan itu ditulis mungkin biar lebih ingat. Nah yang kedua kan karena tadi itu bukan tafsir tapi tadabbur, insya Allah setiap kita ini bisa. Kalau tafsir kan memang perlu ilmu, kalau tadabbur kan dari Bismillah kita bayangkan, ya Allah aku memulai karenamu. Kalau karenamu bisa kita bayangkan tuh aktivitas kita. Malik Yaumiddin bisa kita bayangkan keluarga kita. Jadi mudah gitu ya, mudah. Nah kemudian yang ketiga memang berdoa kepada Allah. Jadi sisipkan, pastikan di antara doa kita itu ada doa minta kepada Allah supaya kita ini ibadahnya terbaik. Nah salah satu doanya berarti Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadah. Coba kita ulang ya. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadah. Kita ulang lagi. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadah. Ya Allah, tolonglah kami, bantulah kami, lapangkan kami supaya kami bisa mudah mengingatmu, mudah mensyukuri nikmatmu, dan ibadah kami menjadi ibadah yang terbaik gitu. Nah itu ya. Nah kemudian yang keempat, memang khusyuk ini memang tidak bisa tiba-tiba. Harusnya sebenarnya orang yang banyak masalah itu bisa istirahat saat sholat. Seperti kata sahabat Arif Nabiha, kami ingin rehat dengan sholat. Jadi harusnya sih kalau kita banyak masalah ya, masalah utang, masalah cicilan, masalah anak, masalah kerjaan kantor, dagangan gitu, harusnya sih seperti para sahabat Arif Nabiha. Jadi sholat itu jadi tempat rehat kita, bukan sholat jadi tambah waktu, jadi kepikiran gitu. Enggak, memang jadi supaya itu bisa jadi tempat istirahat, tempat kita curhat kepada Allah, memang kudu ada pengkondisian, kudu ada prakondisi. Jadi memang nggak bisa ujuk-ujuk kalau sholat, apalagi masbuk, berat memang. Berat itu pasti karena yang akan dipikirkan saat sholat adalah peristiwa yang terdekat dengan sholat. Jadi kalau sebelum sholat lagi apa nih ya, lagi ngitung dagangan, itu yang pasti saat sujud, saat ruku yang kebayang. Jadi pokoknya, nah supaya kita bisa tumakninah, ini harus ada pengkondisian. Jadi sebelum sholat, sebelum wudhu, kita sudah matikan HP, atau sesuatu yang akan bisa. Ada prak dulu gitu, ada pengkondisian hati dulu. Nah setiap hari sudah kita jadwalkan kalau zuhur itu jam berapa. Kalau kita lagi di rest area, di mana sholatnya kalau di perjalanan. Kalau kita di kantor, bagaimana supaya kita bisa sholat, izin kepimpinannya gimana. Terus kalau begitu, sudah diatur tuh. Jadi kalau wudhu pelan-pelan, 3 kali. Setiap kita membasuh bagian-bagian dari anggota tubuh kita yang dibasuh saat berwudhu, ditadaburi. Kemudian sholat sunnah, doa sebelum sholat, baru kemudian sholat pelan-pelan. Itu baru tuh. Tapi kalau sholatnya ini komat hari-hari itu berat memang itu pasti dia membawa peristiwa terdekat yang dilakukan sebelum wudhu. Jadi sebelum wudhunya apa nih? Ya itu yang akan diingat. Apalagi kalau lupa mobilnya nggak alarm gitu, dipakai. Waduh, itu bisa itu bukan 1 rakaat, itu 4 itu kepikiran terus. Jadi yang keempat ini pengkondisian.
sesuatu yang membuat kita jadi terganggu sholatnya, HP, mobil, anak belum diantar, belum dijemput di sekolah, selesaikan dulu, biar dia nggak ganggu saat sholat. Nah, jadi begitu Allah mengganti. Ada lagi Pak? Assalamualaikum Ustaz, izin membacakan ada yang tanya kalau komentar. Oke. Assalamualaikum Ustaz. Di zaman yang serba cepat ini bagaimana caranya agar kita bisa sholat khusyuk? Ya. Mungkin tadi yang dijelaskan bisa kita urai kembali tentang bagaimana cara ya. Hari ini yang kita bahas memang baru sebagian, tapi insya Allah sudah membekali bagaimana kita bisa khusyuk. Tadi mungkin bisa kita kembali ulang ya, supaya runut menjadi pengingat bagi kita semuanya. Yang pertama, prakondisi, mengkondisikan hati isi kita sebelum sholat, pertanda bahwa kita menganggap penting sholat, pertanda kita bahwa tamu ini tamu maha penting, persis seperti jenis persiapan pada saat tamu kita datang. Jadi yang dimasak apa, minumannya apa, biasanya menentukan siapa yang datang, penting atau tidak penting gitu. Nah ini jadi tadi bisa kita urai kembali. Hadir, jadi terjadwal kapan kita sholat, kemudian sesuatu yang membuat pikiran ini terganggu ya, maka selesaikan. Kalau memang itu HP, pastikan matikan. Kalau itu misalnya mobil belum dikunci, kunci. Kalau misalnya menggantung di pikiran nih, anak-anak udah nunggu di sekolah, belum ada yang jemput, selesaikan. Biar itu semua gangguan, selesaikan. Nah kemudian yang kedua pahami maknanya. Jadi kita pegang, kita ikat. Kan tadi dalam hadis illa minha ya, kecuali orang yang ingat. Jadi hati ini supaya tidak kemana-mana, nah kita ikat dengan mengikuti ungkapan lisan. Setiap baca bismillah berarti hati kita mengikuti ungkapan itu. Nah itu mungkin bagian dari cara kita supaya kita bisa tumakninah ya. Nah di zaman ini, di zaman dimana lebih banyak masalah mungkin ya, godaan untuk tidak khusyuk, maka bab tumakninah ini harus kita pilah, kita tulis satu-satu. Mungkin setiap kita punya godaan, punya cobaan masing-masing yang berbeda-beda. Jadi yang membuat kita tidak tumakninah ini apa? Masing-masing kita bisa menuliskan, masing-masing kita bisa melis. Nah, atas dasar itulah mungkin memudahkan kita untuk kita bisa menyelesaikannya. Demikian ya. Jazakallah Ustaz atas jawabannya. Mungkin satu lagi Pak Ustaz dari Beriana. Assalamualaikum Pak Ustaz. Kiat-kiat apa saja yang membuat kita ketergantungan sholat? Ya, salah satunya adalah pada saat sholat ini menyelesaikan masalah kita. Jadi sampai kita, jadi yang pertama kita menganggap penting, yang kedua butuh, yang ketiga rindu, yang keempat ketergantungan. Luar biasa. Kalau kita ingat fenomena, kenyataan, realita, misalnya ketergantungan gadget, ketergantungan game. Nah ini ketergantungan sholat ya Allah SWT ya. Jadi yuk kita mulai bareng berikhtiar agar itu bisa kita laksanakan tuh, agar kita menjadi sosok orang yang ketergantungan. Tapi kan dia perlu proses ya, dari mulai orang yang suka, rindu. Nah, salah satunya adalah buat sholat kita ini menyelesaikan masalah kita. Buat sholat ini
membuat sholat ini seperti halnya para sahabat, tempat rehat kita, arih nabiah. Nah, oleh karena itu mungkin tema hari ini menjadi salah satu jawabannya. Sulit kita menjadi boro-boro ketergantungan dengan sholat. Sulit kita menganggap butuh sholat kalau memang sholat kita ini hanya raga aja, karena tidak akan mewariskan apa-apa. Tapi kalau sholat kita tunaikan dengan khusyuk, dengan tumakninah, jadi banyak masalah terselesaikan. Jadi sabar, musabaroh, tegar, sahabat, ikut putusan musyawarah, itu kan semua ada di hati. Nah itu kalau itu kita sudah hulu sumbernya kita selesaikan, yaitu masalah ingat komitmen kepada Allah. Menurut saya kita sudah menganggap bahwa sholat kita ini sesuai dengan tuntunan. Nah kita ulangi lagi nih, bagaimana agar kita bisa merasa ketergantungan. Ini memang babnya panjang. Oleh karena itu dalam firman Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Jadi terus berusaha. Jadi kan tidak mungkin instan juga 1-2 kali ikhtiar langsung sholatnya ideal, enggak. Apalagi sampai ketergantungan. Jadi mulai. Ada yang bolong-bolong dikit, ya lengkapi lagi. Yang nggak boleh adalah kita nggak ada ikhtiar, kita nggak ada muhasabah. Jadi yang pertama mulai prosesnya. Jadi ketergantungan itu kan ideal banget ya. Jadi mulai prosesnya sampai menganggap ya penting, butuh, rindu akan sholat sampai ketergantungan. Nah yang kedua buat tumanina sholat, buat khusyuk sholat, agar sholat ini menyelesaikan masalah kita, agar sholat ini menjadi oase kita. Jadi agar sholat ini seperti kata para sahabat, arih nabiha. Jadi rehat dengan sholat. Jadi sholat ini mewariskan doktrin, mewariskan iman, mewariskan akhlak, mewariskan adab, ya. Mewariskan adab. Demikian Bu Mama. Kalau bisa tadi doa-doa supaya bisa tumakninah khusyuk di share di grup Pak. Boleh. Ya, baik. Doanya agak susah karena sama ini saya juga menyadari yang paling apa juga doa makan aja. Baik. Ya. Nanti saya insya Allah saya tuliskan doanya pendek, terjemahannya per kata gitu ya. Jadi misalnya Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Mungkin sebelum saya tuliskan dan share, saya titipkan ke panitia, di-share. Mungkin doa ini yang kita hafal dulu sebagai oleh-oleh pertemuan ini ya doanya. Bareng-bareng cuma Allahumma a'inna dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sementara jika teks Arabnya susah untuk diingat, susah untuk dihafal bagi sebagian, terjemahannya juga tidak apa-apa. Terjemahan bebas juga nggak apa-apa. Yang penting keinginan kita terucap, tersampaikan. Ya Allah, bantu kami supaya tumakninah. Ya Allah, tolong kami supaya tumakninah. Ya Allah, bantu kami supaya khusyuk dalam sholat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Insyaallah nanti saya tuliskan doa-doa pendeknya ya. Alhamdulillah, jazakallah Ustaz atas jawabannya. Barangkali dari Bapak-bapak ada lagi yang ditanyakan? Oke, cukup. Baik. Ustaz, hatur nuhun atas kajiannya hari ini. Mudah-mudahan apa yang di-share dari Pak Ustaz hari ini dapat menambah keimanan kita semua. Dan semoga pertemuan kali ini di tempat ini menjadi saksi para malaikat bahwa kita sedang mencari ilmu, berniat untuk menambah hidup yang lebih baik lagi. Ya, alhamdulillah.
Baik, dari kami panitia, terima kasih atas kehadiran Bapak-bapak. Jazakallah Pak Ustadz sudah menyempatkan waktunya. Mungkin untuk acara selanjutnya kami ada buat makan di belakang setelah acara ini selesai. Barangkali itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas kehadirannya. Kita tutup dengan istighfar serta doa kifaratul majlis. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung. Silakan. Terima kasih. Iya. Terima kasih juga Allah. Ini yang saya matiin ya. Iya. Ngerti udah kali ya. Dari mana sih langsung ini klik. Salah saya. Iya.